Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pasar dan harga. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Jihan Chandrawardana, yang kedua Siska Astriana, dan yang ketiga saya sendiri Siti Fatimah. Jadi, pasar merupakan tempat ketemunya antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi baik berupa barang maupun jasa. Pasar memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, pasar sebagai penentu harga. Yang kedua, pasar sebagai alat untuk mendistribusikan barang maupun produk. Yang selanjutnya, pasar digunakan untuk mengorganisasi produksi. Yang selanjutnya, pasar digunakan untuk menyediakan barang yang akan digunakan di masa yang akan datang. Pasar memiliki beberapa jenis. Dari segi fisik, pasar memiliki beberapa macam. Yang pertama, pasar abstrak, yaitu pasar di mana dari para penjual dan para pembeli tidak bertemu secara langsung dalam melakukan transaksi, melainkan secara online, baik melalui web atau melalui WA atau melalui toko online lain-lainnya. Contohnya ada pasar valuta asing, pasar modal. Kalau yang sering kita temui itu biasanya kita lebih sering memesan barang dari Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pasar konkret, yaitu pasar di mana para penjual dan para pembeli melakukan transaksi secara langsung. Contohnya ada pasar tradisional, pasar modern, pasar swalayan, toko serba ada, dan lain sebagainya. Struktur pasar. Jadi, struktur pasar merupakan penggolongan produsen terhadap bentuk pasar berdasarkan ciri-cirinya, berdasarkan jumlah perusahaan yang tergabung, berdasarkan prosedurnya, baik susah atau mudahnya seseorang memasuki pasar tersebut. Struktur pasar dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama pasar persaingan sempurna dan yang kedua pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana terdapat banyak penjual dan banyak pembeli dengan barang ataupun produk yang memang identik, sama, dan memiliki corak-corak yang agak berbeda. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi 3, yaitu pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Yang pertama, pasar monopoli. Ciri-cirinya hanya terdapat satu penjual. Yang kedua, pasar tersebut memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan harga. Yang ketiga, pasar tersebut menjual barang yang berbeda karena pasar tersebut hanya ada satu penjual saja. Contohnya pasar monopoli itu yang contohnya PDAM, PLN, PT KAI, seperti itu, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, pasar oligopoli, yaitu pasar dengan jumlah di dalamnya terdapat 2-10 perusahaan. Ciri yang lain, pasar tersebut juga memiliki kekuatan penuh dalam menentukan harga. Contohnya industri motor, industri sampo, industri sabun, industri air mineral, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pasar monopolistik. Ciri-cirinya, pasar tersebut memiliki banyak penjual dan banyak pembeli. Yang kedua, pasar tersebut memiliki kekuasaan dalam menentukan harga itu sangat kecil karena terdapat banyak penjual. Selanjutnya, pasar tersebut juga relatif sangat mudah jika ada seorang yang ingin masuk dalam pasar tersebut, karena pasar tersebut sifatnya agak bebas karena banyak penjual yang tergabung di sana.
Baik, selanjutnya, mekanisme pasar. Mekanisme pasar merupakan terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Menurut Budiono, mekanisme pasar adalah proses yang berjalan atas dasar gaya atau kekuatan tarik-menarik antara konsumen-konsumen atau demand dan produsen-produsen atau supply yang bertemu di pasar. Prinsip-prinsip mekanisme pasar dalam Islam. Yang pertama ada kerelaan atau arido, yaitu segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak atau freedom contact. Yang kedua ada kejujuran atau honesty. Kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Yang ketiga ada keterbukaan atau transparansi. Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilaksanakan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Yang keempat ada keadilan atau justice, menempatkan segala mekanisme pasar sesuai proporsi keadaan dan latar belakang. Yang kelima amanah, yaitu menghindari penentuan harga yang spekulatif sehingga harga yang terjadi tidak fair. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah sebuah sistem yang menentukan terbentuknya harga, yang dimana dalam prosesnya dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya adalah permintaan, penawaran, distribusi, kebijakan pemerintah, pekerja, uang, pajak, dan keamanan. Empat faktor yang menurut Ibnu Khaldun yang mempengaruhi berjalannya mekanisme pasar. Yang pertama ada teori harga. Ibnu Khaldun dalam menentukan harga di pasar atas sebuah produksi, faktor yang sangat berpengaruh dalam permintaan dan penawaran. Kedua, teori nilai. Menurut Ibnu Khaldun, tenaga kerja menjadi sumber yang sangat berharga. Artinya, sebuah peradaban besar menghasilkan keuntungan yang besar karena besarnya jumlah tenaga kerja, yang merupakan penyebab dari keuntungan. Yang ketiga, spesialisasi kerja. Manusia dalam kodratnya adalah sebagai individu yang saling membutuhkan satu sama lainnya atau zunpolitikon. Yang keempat, negara. Ibnu Khaldun memberikan nasihat keseluruhan model dinamik kepada para raja. 8 prinsip dari kebijaksanaan politik masing-masing dihubungkan dengan yang lain untuk memperoleh kekuatan dalam sebuah alur di mana permulaan dan akhir tidak dapat dibedakan. Pemikiran Adam Smith tentang mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah sebuah sistem yang menentukan terbentuknya harga, yang di dalam prosesnya dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya adalah permintaan dan penawaran, distribusi, kebijakan pemerintah, pekerja, uang, dan keamanan. Teori harga. Teori harga Smith mengajukan sebuah teori harga alamiah. Harga alamiah adalah harga pasar dalam kerangka equilibrium atau keseimbangan yang panjang sebagai hasil kekuatan-kekuatan alamiah dalam suatu masyarakat. Kedua, spesialisasi kerja. Menurut Smith, bukan perbedaan kodrati dalam hal bakat dan ketidakmampuan manusia untuk memenuhi kebutuhannya sendiri yang menjadi cikal bakal dari pembagian kerja. Ketiga, negara. Smith tidak mau menolak campur tangan pemerintah atau kendali secara khusus atas kegiatan ekonomi. Tetapi di pihak lain, Smith jelas-jelas membela keniscayaan campur tangan pemerintah justru juga demi menjamin kebebasan kodrati dan keadilan, atau sebagaimana telah dikatakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan di slide 9. Di situ terdapat gambar pasar produk. Di situ sektor rumah tangga membeli barang dan jasa dari sektor perusahaan di pasar barang, dan sebagai imbalannya sektor perusahaan menerima uang. Dalam aliran ini, sektor rumah tangga berperan sebagai pembeli barang dan jasa, sedangkan sektor perusahaan sebagai penjual. Pendapatan konsumen yang dibelanjakan untuk barang dan jasa ini diperoleh dari penjualan faktor produksi yang dimilikinya. Sektor rumah tangga menawarkan faktor produksi yang dimilikinya, yaitu tanah, tenaga kerja, kapital, dan keterampilan, kepada sektor perusahaan sebagai imbalannya
Sektor rumah tangga menerima uang atau pendapatan konsumen. Transaksi ini terjadi di pasar faktor produksi. Harga menurut ulama fikih mengartikan harga adalah harga pasar yang berlaku normal di tengah masyarakat pada saat ini. Penentuan harga dalam Islam, yaitu tasir, merupakan salah satu praktek yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Pemerintah ataupun itu penetapan harga. Pemerintah ataupun yang memiliki kekuasaan ekonomi tidak memiliki hak atau kekuatan menentukan harga tetap sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan untuk para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang telah disepakati bersama. Pendapat Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe: menetapkan harga tidak adil dan tidak sah, serta adil dan sah. Baik, selanjutnya, harga yang tidak adil dan tidak sah itu berlaku atas naiknya suatu harga akibat persaingan pasar yang bebas dan mengakibatkan terjadinya kekurangan suplai atau kenaikan permintaan. Pendapat Ibnu Katsir ini merujuk pada sabda Rasulullah menetapkan harga yang terlalu tinggi terhadap orang yang tidak sadar akan riba. Selanjutnya, konsep harga yang adil. Dalam konsep ekonomi menurut Sudarso 2003, harga dibentuk oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Yang pertama, kondisi pasar kompetitif mendorong segala sesuatunya menjadi terbuka. Yang kedua, produsen dilarang melakukan praktek perdagangan demi keuntungan pribadi. Yang ketiga, monopoli dan oligopoli tidak dilarang keberadaannya selama mereka tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal. Yang keempat, Islam melarang menimbun karena alasan untuk mencari keuntungan dari kelangkaan. Selanjutnya, Islam melarang bertindak curang dan Islam melarang menyembunyikan barang yang sudah rusak itu dijual